Kisah Nabi Nuh. Nuh merupakan keturunan ke-9 Nabi Adam alaihissalam. Kaum Nuh yang ada saat itu sudah sangat jauh menyimpang dari jalan Allah. Mereka mendustakan nikmat yang selalu dilimpahkan Allah kepada mereka. Syaitan laki-laki berhasil membuat kaum Nuh menjadi sangat jauh kesesatannya dalam ketaatan kepada Allah. Mengimami dan menyembah kepada Allah tidak lagi mereka kenal. Dan syaitan merasa senang ada yang menemaninya menjadi penghuni neraka jahanam. Nuh yang terbebas dari segala bentuk kesyaritan kaumnya melepaskan diri dari penyembahan patung-patung buatan tersebut. Allah kemudian mengangkat Nuh menjadi penerus Rasulullah kenaiban. Nabi Nuh alaihissalam mendapat beberapa petunjuk dan Allah akan membersihkan keimanan kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Pada masa itu setiap manusia memiliki usia yang panjang. Nuh diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul pada usia 480 tahun. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan menyuruh tiada kenal lelah. Tidak hanya kepada orang-orang di sekitarnya, tapi yang utama kepada anggota keluarganya sendiri, istri Nuh, dan seorang anaknya yang bernama Kan'an. Terpengaruh keadaan dan ikut-ikutan pula durhaka kepada Allah. Sekian lama Nabi Nuh berdakwah, namun hanya sebagian kecil saja dari kaumnya yang mau mendengarkan dan mengimami ajaran beliau. Pengikut Nabi Nuh alaihissalam hanya terdiri dari beberapa orang. Bukan orang terpandang dan kaya raya, sedangkan kaum Nuh yang kafir itu tidak suka bila berdekatan dengan bersama-sama dengan orang-orang tersebut. Mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih baik daripada Nuh dan para pengikutnya. Bagi kaum yang durhaka itu, Nabi Nuh alaihissalam manusia biasa yang tidak mempunyai kelebihan apapun. Alasan itulah yang mereka gunakan untuk tidak menaati ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam. Pemimpin-pemimpin kaum kafir itu kemudian berkata, akan dengan rela mengikuti Nabi Nuh alaihissalam dengan syarat pengikut-pengikutnya yang terdiri dari orang-orang hina ditinggalkan atau dibiarkan dan diusir. Tentu saja Nabi Nuh menolak hal tersebut. Pimpin-pimpinan kaum yang kafir merasa kesal kemudian menentang Nabi Nuh alaihissalam. Bila memang kedurhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan azab yang besar, maka mereka meminta Nuh agar menyegerakan kedatangan azab tersebut. Nabi Nuh kemudian mendapatkan petunjuk Allah yang memerintahkan agar membangun bahtera yang besar di puncak bukit. Bahtera tersebut kemudian dikerjakan bersama dengan para pengikutnya. Pembuatan bahtera tersebut ternyata memakan waktu yang lama. Nabi Nuh alaihissalam diuji kesabarannya menghadapi kaumnya yang memandang pekerjaan itu sebagai pekerjaan orang gila. Nabi Nuh alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah. Beliau berdoa agar Allah jangan membiarkan seorang pun dari kaum pemimpin yang kafir itu tetap tinggal di bumi. Jika dibiarkan hidup, nantinya mereka akan menyebabkan banyak orang menjadi tersesat dan selalu berbuat maksiat. Dengan bimbingan Allah, Nabi Nuh dan pengikutnya telah merampungkan pembuatan bahtera tersebut. Ketika itu, umur Nabi Nuh alaihissalam telah menginjak usia 600 tahun. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam agar bersiap-siap. Bumi kemudian diperintahkan memancarkan air dari dalam perutnya, sedangkan dari langit turunlah hujan. Mulailah Nabi Nuh alaihissalam mengisi bahtera dengan para binatang dan burung-burung. Kaum Nuh yang memperhatikan itu terheran-heran. Berbagai macam jenis hewan mendatangi bahtera Nabi alaihissalam. Dan semua binatang tersebut masuk dalam dan berpasangan. Tiada seekor jenis pun yang terlewat. Bahtera yang besar itu ternyata muat dengan segala isi yang telah masuk ke dalamnya. Sementara itu, hujan terus terang dengan deras. Tiada henti, bumi dan langit mengeluarkan air yang melimpah. Kaum Nabi pun sadar, tempat tinggal mereka pasti akan segera dipenuhi dengan air. Karena keangkuhan mereka, kejadian tersebut bukanlah azab seperti yang diancamkan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka hanya menyingkir mencari tempat yang tinggi, seperti yang dilakukan oleh para Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an. Dia yang sudah kafir tidak juga mau beriman dan mendengarkan peringatan ayahnya. Hingga ketika air telah tinggi, terangkanlah bahtera Nabi Nuh alaihissalam, mereka semua berada dalam bahtera. Lalu berdoa memuji kepada Allah karena telah menyelamatkan mereka dari orang-orang yang zalim. Mereka juga memohon agar Allah memberikan mereka tempat yang diberkati karena Allah sebaik-baiknya memberi tempat. Nabi Nuh alaihissalam melihat Kan'an, putranya itu sedang terombang-ambing di lautan banjir. Sebagai ayah ia merasa kasihan dan iba. Ia ingin anaknya masuk dan pengikut diselamatkan. Nabi Nuh alaihissalam sendiri lalu diberi teguran atas sikapnya. Dan kemudian ia menyadari itu lalu memohon ampun kepada Allah. Siapa saja hari itu tidak ada yang mampu menyelamatkan diri dari air bah dan banjir yang besar melanda. Hanya Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya saja yang selamat, karena mereka semua telah beriman dan taat kepada Allah. Kaum Nuh termasuk
istri Nabi Nuh alaihi wasallam dan putranya Kanan, telah mendapat balasan karena kekafiran mereka. Adik-adik dan Nabi Nuh alaihi wasallam adalah seorang rasul atas pengikut-pengikutnya. Kehidupan manusia yang ada di muka bumi saat itu dimulai kembali dari Nabi Nuh alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya, atau disebutnya juga generasi manusia kedua setelah generasi Nabi Adam alaihi wasallam. Setelah sekian lama berada di lautan air, Allah kemudian memerintahkan bumi dan langit untuk mengeringkan air. Di sebuah tempat, bateran Nabi Nuh alaihi wasallam berlabuh karena air mulai surut. Sementara itu, langit juga berhenti memunculkan air hujan. Nabi Nuh alaihi wasallam dan pengikutnya lantas mengucap syukur dan mengungkapkan nama Allah. Mereka bersyukur karena mereka telah memperoleh pertolongan keselamatan. Betapa bahagianya mereka karena mereka kini menjadi penerus kehidupan umat manusia selanjutnya. Nabi Nuh alaihi wasallam bersama pengikutnya serta segenap makhluk hidup yang berada di dalam bahtera lalu keluar. Mereka lalu memilih sebuah tempat dan membangun tempat tinggal yang baru. Nabi Nuh alaihi wasallam bersama istrinya yang lain, ada 3 orang anaknya yang beriman bersama, bernama Sam, Yaftih, dan Ham, juga bersama-sama membangun tempat kediaman yang baru. Nabi Nuh alaihi wasallam tetap menanamkan ajaran tauhid dan mengingatkan untuk selalu menaati Allah. Kepada yang tidak beriman dan mendurhakai Allah, telah tetap keputusan bahwa Allah mereka pasti akan ditimpakan azab. Terhitung Nabi Nuh alaihi wasallam terdakwah 5 abad lamanya kepada generasi umat manusia saat itu. Usia pun mencapai 1000 tahun, kurang 50 tahun. Keturunan anak-anak Nabi Nuh alaihi wasallam telah pula menyebar mencari tempat tinggal yang baru. Dari Ibnu Abbas diceritakan Sam menurunkan golongan bangsa bertauhid putih. Yafid merupakan golongan bangsa bertauhid merah dan coklat. Sedangkan Ham menurunkan golongan bangsa berkulit hitam dan sebagian kecil berkulit putih. Hikmah kisah Nabi Nuh alaihi wasallam. Perbuatan sesat kaum Nuh sama dengan mendurhakai Allah. Nabi Nuh alaihi wasallam datang memberi peringatan dan ancaman kedatangnya azab Allah. Ajaran tauhid dan menaati Allah sejak lama sudah menjadi keyakinan yang diajarkan Nabi Adam alaihi wasallam dan selanjutnya. Syaitan telah membuat sekutu, yakni kaum Nuh, dengan menentang utusan Allah, yakni Nabi Nuh alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihi wasallam seorang manusia biasa, hingga kaum yang durhaka itu menganggap remeh, lalu mendustakan hingga balasan dan Allah datang kepada mereka. Nabi Nuh alaihi wasallam bukan seseorang pendusta, dan Allah membuktikannya ancamannya. Semua orang kafir dan pembangkang perintah Allah akhirnya tenggelam dan mati dalam kesesatan, termasuk istri dan putra Nabi Nuh alaihi wasallam sendiri.